penglihatan, dan perumpamaan untuk ditulis dalam sebuah kitab. Bible itu adalah ditulis oleh para nabi. Musa menulis firman di Keluaran 17 ayat 14. Tuhan memberi perintah kepada Musa supaya Musa menuliskan dalam sebuah kitab. Yesus mengakui tulisan Musa di Yohanes 5 ayat 46. Dan di Lukas 24 ayat 27 dan 44 bahwa semua yang ditulis di kitab Taurat Musa tentang aku dan kitab para nabi harus digenapi. Artinya pengakuan Yesus tentang tulisan Musa. Lalu di Perjanjian Baru, Yesus memberi wahyu kepada Yohanes supaya Yohanes menuliskan itu dalam sebuah kitab. Lalu dikirimkan kepada ketujuh jemaat. Lalu yang menulis kitab di Perjanjian Baru adalah saksi mata yang melihat dan mendengar langsung. Jadi apa yang dilihat, apa yang didengar langsung, itulah yang dituliskan. 1 Yohanes 1 ayat 9, kami yang menulis itu adalah murid-murid Yesus yang 12 dan murid-murid Yesus yang 70 yang lain, dan Paulus salah satu murid Yesus. Jadi yang mengimani kitab suci itu harus diuji. Benar nggak itu bersumber dari Tuhan? Ada nggak data-data yang tertulis bahwa itu ditulis oleh Nabi atas perintah Tuhan? Jika ada, silakan ditampilkan. Kalau tidak ada, kita meragukan bahwa itu bersumber dari Tuhan. Itu saja, Unirifa. Oke, aku belum bisa menanggapi poinnya ya. Mungkin ada yang mau menambahkan dulu mungkin, biar aku setelah itu, silakan. Saya boleh masuk? Pihak Muslim atau dari pihak Kristen? Yang masuk ini dari pihak Muslim atau dari pihak Kristen nih? Sorry. Kristen. Oke, silakan. Ya, jadi iman itu adalah sebuah hasil ya. Ini menurut perspektif saya. Jadi iman itu adalah sebuah hasil, sebuah nilai yang sudah kita rangkum, yang sudah kita kumpulkan dari hasil penelitian gitu. Jadi ketika dikatakan iman, ya iman itu adalah sebuah hasil dari studi-studi penelitian yang kita sudah kumpulkan. Karena iman ini adalah keyakinan yang sangat kuat. Jadi keyakinan yang sangat kuat ini tidak mungkin bisa dirubah ketika keyakinan itu tidak didasarkan dengan penelitian-penelitian atau data-data yang kita pelajari. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Oke, silakan, ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Aku. Silakan. Jul, aku ganti handphone boleh ya? Aku pindah ke handphone dulu. Aku turun dulu, ganti handphone, oke? Biar buat data. Silakan, Jul. Ya, mungkin Ustadz Sugi mau ditambahin. Ya, aku pindah handphone, aku turun dulu ya. Wait, 1, 2, 3, aku turun. Kuota ngomongku udah habis. Ya, jadi mungkin dari Truwos, Bang Tru, ada yang mau disampaikan? Halo Bang Tru, shalom. Berkah dalam, luar, kiri, kanan. Mantap. Salam, satu Tuhan Bang. Dokter, ini saya nanti izin jam 6 saya izin praktik ya dokter ya, jam 6 saya izin turun ya Pak Dokter. Siap. Bukan izin mau main ini, Mobile Legend? Enggak, saya ada praktik Pak Dokter di rumah sakit PIK. Minimal mabar. Ini Samuel kerja di rumah sakit. Itu rumah sakit di mana sih? Di PIK. Ini kan rumah sakit ya, iya rumah sakit PIK ya. Siap. Mana sih Unirifa? Tanggung jawab Unirifa. Kok bukan Uni Soviet dia? Ini bisa, tunggu, aku bisa open cam nggak? Bentar ya. Nggak bisa lah, banyak followermu itu.
Yang ini belum, Jul. Yaudah nggak usah open cam ya, nggak apa-apa ya. Si Truth atau siapa gitu nggak apa-apa ya. Uni nggak bisa open cam dulu ya. Tolong dibantu nih Uni Rifa, tinggal 50 subscriber. Atau ganti akun Uni Soviet aja lah, Uni Soviet aja biar bisa open cam biar adil sama si Truth. Oke. Enggak, suruh aja follow penonton. Ya udah follow dong, guys. Tinggal 40 guys. Oke. Nih aku langsung aja deh argumentasi aku tentang iman ya. Pertama kata iman. Kalau aku setelah melakukan penelitian ternyata kata iman itu kalau dalam bahasa Ibrani berasal dari kata emunah. By the way di sini udah mau maghrib, nggak apa-apa kita tipis-tipis aja. Nanti Dokter Adi bisa lanjut kita. Kalau aku akan berbicara menggunakan dalil juga. Tadi Dokter Adi sudah membawa dalil yang mana terjemahan tentang definisi iman dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Maka aku akan membawakan juga dalil kata iman itu sangat banyak sekali ada di dalam Al-Quran. Karena memang kata iman itu sendiri ada dari bahasa Semitik. Oke. Aku akan bawakan dalil dalam surah Al-Anfal ayat kedua sampai 4. Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu, dan seterusnya. Saya akan bacakan terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, nah itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Pertama, di sini kata iman adalah definisi atau sifat dari orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah hatinya itu bergetar. Bisa menjadi karena dia takwa kepada Allah, bisa karena kecintaannya kepada Allah, bisa jadi karena memang ketawaduannya, atau karena dia paham hakikat dia dan hakikat Allah dan hakikat dia, hakikat dirinya sebagai manusia. Artinya dia mengerti perbedaan Tuhan dengan manusia. Bisa jadi hal itu menjadi faktor kenapa seseorang itu bergetar hatinya ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang kata iman itu dari term beberapa makna ya. Kalau kita lihat secara definisi etimologinya ya, banyak sekali kata iman di dalam Islam. Ada yang dari kata aman juga bisa, damai, kemudian damai, tentram, selamat, kurang lebih seperti itu. Artinya kalau dalam Islam sendiri adalah iman secara terminologi itu sesuatu yang diikrarkan di lisan, di tasdik bil kolbu, kemudian ditunjukkan melalui amal perbuatan. Dan tiga ini harus sejalan beriringan tangan dan tidak boleh cacat salah satu. Karena kalau satunya cacat maka itu sudah mulai masuk ke dalam ranah munafik, bukan mukminin lagi. Karena orang-orang mukminin itu adalah orang yang bicara dengan lisannya bahwa dia beriman kepada Allah, lalu dia benarkan dengan hatinya, lalu dia tunjukkan dengan perbuatannya. Nah, itu definisi iman dulu, Pak Dokter. Saya tidak mau menanggapi pertanyaan Anda atau apapun tadi, karena saya mau landasan berpikir kita dulu, atau pondasinya dulu, baru nanti masuk ke ranah pertanyaan dan jawaban. Seperti itu kurang lebih Dokter Adi. Dan saya memiliki dalil pertama Al-Quran. By the way, perlu dipahami, mohon maaf agak kritik sedikit. Kitab sucinya Dokter Adi ini kan memang diyakini sebagai kitab suci yang berasal dari seorang manusia, Yesus yang dituhankan, yang adalah orang berbahasa Ibrani seharusnya. Maka sebenarnya kata ini tidak jauh dengan bahasa yang digunakan sehari-hari oleh Yesus. Tapi permasalahannya adalah kitab sucinya Dokter Adi itu menggunakan bahasa Yunani, baik Septuagint ataupun PB. Maka tentu kata iman itu sudah tidak ada lagi, melainkan translate atau terjemahan dari bahasa Ibrani yang dari kata emunah itu diterjemahkan ke bahasa Yunani. Aku ingin tahu deh definisi bahasa yang digunakan untuk padanan kata iman ini sepadan atau tidak. Mungkin bisa dijelaskan Dokter Adi, biar kita tahu ternyata kata iman dalam kitab Ibrani yang menggunakan bahasa Yunani itu sepadan kok maknanya. Karena kata kafara saja atau kata raka yang terjemahkan ke dalam kata kafir itu tidak seimbang. Kata raka artinya adalah penghujatan, sementara kafir bukan penghujatan. Maka aku ingin Dokter Adi tunjukkan kepada kita kata iman itu padanannya diambil dari bahasa Arab, sejalan dengan makna iman yang iman di orang Islam dengan apa yang terdapat dalam kitabnya Dokter Adi. Itu yang aku tuntut dulu. Silakan, makasih. Saya jawab ya. Jadi saya katakan bahwa Bible Perjanjian Lama itu memang bahasa Ibrani, Perjanjian Baru bahasa Yunani, diterjemahkan ke bahasa Belanda, diterjemahkan lagi ke bahasa Melayu tinggi, baru ke Melayu rendah, dan ke bahasa Indonesia. Jadi apapun ceritanya, terjemahannya, artinya hakikat iman itu sendiri setelah diterjemahkan, dan saya yakini adalah dasar saya bahwa saya memiliki iman, saya berharap kepada sesuatu yang tidak saya lihat. Ya,
Jadi itu dasar saya. Saya menyembah atau memuji atau melakukan sesuatu yang tidak kelihatan dan itu saya imani dan saya lakukan. Gitu. Jadi kalau soal terjemahan itu, soal penafsiran itu, saya sudah orang Indonesia sama seperti dokter ya, kalau ada teman saya dokter. Jadi bahasa-bahasa Latin itu ada memang original teksnya bahasa Latin. Tapi kalau saya pakai bahasa Latin kepada pasien-pasien saya di pedalaman, terus terang, pasien-pasien itu tidak akan mengerti. Saya di daerah Minang praktek. Apa bahasa-bahasa Minang yang mereka mengerti? Ya, itu yang saya pelajari. Artinya, diagnosa pasien, apa keluhan, saya meninggalkan diagnosa berdasarkan anamnese. Mereka pakai bahasa dusun, bahasa Minang. Tetapi mula-mula kan saya minta penerjemah. Apa makna? Apa keluhan? Lalu setelah pemeriksaan itu, dan saya bikin tegak diagnosa, baru terapi akan saya lakukan. Artinya, bahasa pasien saya itu bukan bahasa Latin. Kalau pasien-pasien saya yang berobat di daerah perifer adalah bahasa Minang, saya bukan ngerti bahasa Minang. Saya kalau make bahasa Latin, bahasa kedokteran asli, mereka tidak akan mengerti. Ya, jadi artinya yang tertulis di Alkitab, di Lembaga Alkitab Indonesia itu, walaupun pemahamannya tidak persis sama seperti Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit itu kalau di KJP itu heaven, sorga. Jadi artinya, adapun kata-kata terjemahan itu tidak persis sama, tapi saya mengerti, saya memahami. Contoh paling dasar, kata Allah yang ada di Bible dengan kata Allah yang ada di Al-Quran itu, walaupun sama-sama persis sama Allah, tetapi beda sosok. Ya, beda. Jadi pengenalan saya serupa tapi nggak sama seperti itu. Kalau ada dokter di sini tadi, jadi bahasa kedokteran itu ada bahasa Latin itu. Kalau itu kami pergunakan untuk melayani pasien di daerah Minang, maka orang Minang terus terang tidak akan mengerti. Ya, tidak akan mengerti. Kecuali orang Minang itu sudah belajar bahasa Latin. Demikian. Jadi, silakan. Oke, ini ada sedikit miskomunikasi antara saya dan Dokter Adi. Saya pingin gini Dokter Adi, sebelum saya mendengarkan bahwa pemahaman Dokter Adi itu memahami begini begitu, tentu saya ingin pondasi dari pemahaman itu. Karena kalau pemahaman itu internal Dokter Adi, itu that your business not my business gitu. Walaupun nanti saya ingin tahu pemahaman itu hanya sebagai sharing-sharing semata. Tapi yang saya sini kita ranahnya akademik. Akademik artinya ketika kita berbicara tentang suatu keilmuan, maka kita akan dimintai dasar-dasarnya. Saya sudah buktikan tadi bahwa terjemahan dalam LAI sendiri ada ketidakselarasan, ada, mohon maaf kalau bahasa kasarnya itu penipuan publik, penistaan terhadap ranah akademisi, di mana kata raka, salah satu contoh kata raka itu artinya dalam bahasa Yunani adalah penghujatan, dipadankan dengan kata kafara atau kata kafir yang tidak sama sekali boleh dikatakan sebagai penghujatan. Itu istilah dari Allah kepada orang yang menutup diri dari ajaran Islam. Maka tidak sejalan, tidak relate terjemahannya. Maka ketika saya bertanya tentang Ibrani pasal 11 ayat 1, saya sudah cross check tadi, ini ternyata diambil dari salah satu bahasa Yunani yang artinya kalau nggak salah pistis gitu, kalau nggak salah pistis gitu ya. Nah, memang di sini adalah di dalam TB diterjemahkan sebagai imanmu, kepercayaan. Tapi tentu iman, kesetiaan, keyakinan dan bukti, tentu paradigmanya nanti tidak sama lagi dengan Islam gitu, by the way ya. Sementara kata yang digunakan adalah kata yang Islami banget. Oke, saya akui kata iman ini bukan hanya dimiliki secara literasi dari Islam saja, bahkan selaras dengan bahasa Ibrani. Saya bisa tunjukkan ya pemahamannya sangat sama ya. Kenapa saya bilang pemahaman sama? Karena kalau dalam kata iman itu selaras dengan kata aman ya. Kata aman itu selaras, akar katanya sama. Kalau dalam bahasa Ibrani ada sores, istilahnya itu akar kata. Biasanya itu cuma 3 akar kata. Kata A dari kata alef, mim, dan nun. Nah, maka kalau kita rujuk kepada kata Ibrani, kata benda iman ini selaras dengan kata benda Ibrani emunah kata kerja percaya, selaras dengan kata kerja Ibrani kata aman. Sama bahasa Ibrani dengan bahasa Arab. Oke, kalau orang Ibrani menggunakan kata iman dan perspektifnya sama, itu selaras, wajar. Tapi kalau orang Kristen mengambilnya dari kata pistis dan pistif, dari mana kalian bisa buktikan bahwa pistis atau pistif itu bisa selaras dengan kata iman atau kata emunah? Karena apa? Saya tidak bisa percaya kepada LAI. Banyak sekali kesalahan-kesalahan, miss, bahkan adanya revisi terjemahan. Itu bukti bahwa LAI tidak terlalu kompeten gitu, tidak bisa absolut benar dalam menerjemahkan. Kita tahu ya ada human error, dan kita bicara tentang linguistik, di mana linguistik ini harus orang yang mengerti betul untuk bisa mendefinisikan makna kata yang dipahami orang zaman dahulu. Nah, saya ambil dari Sarapan Pagi Biblikal lah. Ini referensi dari Burita Wahyu ya.
Bu Rita Wahyu mengajarkan kepada publik dalam sarapan pagi biblikal terkait tentang kata iman ini selaras dengan bagaimana orang Arab mempercayai kata iman. Kata iman ini selaras dengan kata benda emunah dan kata kerja aman. Kata benda emunah berasal dari kata kerja aman, sama persis dengan kata bahasa Arab. Di dalam bahasa Indonesia dikenal istilah iman adalah kata benda, kata serapan Arab. Bahkan Ibu Rita Wahyu sendiri mengakui bahwa kata iman ini adalah serapan dari bahasa Arab. Actually, literally, by the way ya, nih ya, harus pertegas ini ya. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia iman itu sinonim dengan kepercayaan atau kata benda. Iman sinonim dengan kata Inggris faith, sedangkan percaya sinonim dari kata belief atau kata Inggris, bahasa Inggrisnya belief. Nah, percaya adalah kata kerja. Nah, dalam kamus bahasa Indonesia kita akan menemukan beberapa definisi tentang kata iman ini. Mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata, menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada, menganggap atau yakin bahwa seseorang itu jujur, yakin benar atau memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu bahwa akan dapat memenuhi harapan. Ini saya rujuk dari sarapan pagi biblikal. Bukan ustazah atau ustadz yang menjelaskan, tetapi adalah Ibu Rita Wahyu. Oke? Dan ini ada di dalam sarapan pagi biblikal. Dalam bahasa Yunani, kata percaya adalah pisteu. Nah, verbal inilah dari kata pito. Nah, saya ingin kalian buktikan gitu loh bahwa memang ini layak disamakan dengan kata emunah atau iman. Nah, kemudian kita lanjut ya. Dalam Islam sendiri, oke, di sini sudah azan, saya akan mute sebentar lagi. Saya ingin Pak Dr. Adi secara akademik menjelaskan kepada kita bahwa ternyata kata iman itu layak dipadankan dengan kata pisteu atau pistis tadi. Dan saya minta literasinya Dr. Adi. Kalau masalah kepercayaan dan keimanan Dr. Adi itu tidak bisa saya perdebatkan, karena itu hak prerogatif dan hak internal Dr. Adi. Silahkan Dr. Adi mengimani, bahkan sendal jepit pun dijadikan Tuhan, itu not my business. Tapi dasarnya yang kita butuhkan di sini, sehingga kepercayaan itu memiliki dasar literasi. Karena dokter, seorang yang belajar apa itu yang disebut dengan kerangka berpikir yang betul-betul punya dasar ketika ada argumentasi. Dokter kasih obat, tidak mungkin dokter tuh sembarangan saja percaya begitu aja bahwa obat ini boleh dikasihkan ke orang-orang. Itu kayak dukun ya. Sorry, beda dokter dengan dukun adalah ketika dukun modal imani tanpa debat, maka dalam kerana keilmuan dokter itu harus ada sesuatu yang ilmiah. Nah, saya mau tanya secara jelas kepada dokter, apakah keimanan dokter itu terhadap kitab suci bisa diintervensi dengan pertanyaan atau kritikan atau tidak? Kalau Islam, monggo. Bahkan Allah sendiri mengatakan, kalau kalian tidak percaya dengan Al-Quran ini, maka kritiklah, dan parameter kritiknya sudah dikasih tahu. Silakan temukan kesalahan dalam Al-Quran. Itu Al-Quran sebagai bukti bahwa dia bukan sains, tapi adalah sebuah informasi dari Tuhan yang layak untuk dibuktikan. Tapi kalau dengan Kristen bagaimana? Apakah Bible Anda bisa dikritik? Silahkan jawab. Baik, saya udah ngomong tadi, saya bukan orang teologi ya, saya orang yang percaya. Jadi yang tertulis di Alkitab atau Bible terjemahan LA itu saya mengerti, saya pahami, bukan pengertian saya sendiri. Ada yang diajari, ada yang pengajar, karena yang saya tahu firman Tuhan itu ditulis atas perintah Tuhan dalam sebuah kitab, itulah Bible. Tetapi di Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 Tuhan juga menulis firman dalam hati dan dalam akal budi. Jadi jangan dipatok bahwa orang yang percaya itu hanya berpatokan kepada yang tertulis. Dan tadi malam saya sama Pak Juma sampai jam 2 ya, saya bilang bahwa yang mengerti firman Tuhan itu justru bukan ahli Taurat, bukan orang Farisi yang lebih tahu kitabnya. Bukan. Justru orang itu tidak mengerti yang tertulis itu. Jadi makanya saya bilang, banyak orang teologi atau banyak orang Islam hanya mengetahui original teks, ya. Tapi itu kan yang tertulis, firman Tuhan yang tertulis dalam sebuah kitab. Nanti kita bandingkan di mana dalilnya di Al-Quran, Allah memberi perintah kepada Nabi Muhammad menulis Al-Quran dalam sebuah kitab. Jadi kalau di Keluaran 17 ayat 14, Tuhan memberi perintah kepada Musa, tuliskanlah firman itu dalam sebuah kitab. Yeremia 30 ayat 1-2, firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia, tuliskanlah firman ini dalam sebuah kitab. Nah, itu ada datanya tertulis. Lalu tentang keimanan tadi, sama seperti dokter, tidak semua dokter itu mengerti bahasa Latin. Lalu textbook itu bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Walaupun sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi ketika kami praktek di rumah sakit,
ada dosen pembimbing menerangkan ketika kita melakukan satu tindakan. Walaupun teorinya kita sudah mengerti, teorinya kita sudah hafal, tetapi kita dalam melakukan tindakan itu juga harus ada yang mempraktekkan. Contoh, untuk operasi sesar. Bagaimana cara operasi sesar? Teori kita kuasai, tetapi di dalam prakteknya kita harus melihat langsung bagaimana